Sobat Tani Makmur dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pak Ugeng ucapkan ya, selamat berjumpa kembali dengan Pak Ugeng channel ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Ugeng mau sepilkan ini tanaman timun Pak Ugeng yang kiranya sudah berumur 39 hari ya, Sobat Tani Makmur. Seperti ini wujudnya atau fisiknya. Nah, ini dia udah ada buahnya, udah berbuah ya timun erinanya, Sobat Tani Makmur. Fisik buahnya bagus juga ini memang. Timun erina ini ya bisa kita lihat bersama Sobat Tani Makmur. Ini sudah agak besar, beberapa hari lagi ini bisa dipanen ya. Untuk perawatannya seperti biasa ya Sobat Tani Makmur. Obat-obatnya juga seperti biasa yang Pak Ugeng bocorkan. Bungi-bunginya ya sudah tak jelaskan kemarin di video awal ya. Seperti itu. Ini sudah memasuki masa panen ya Sobat Tani Makmur. Seperti apa yang sudah Pak Ugeng sampaikan kemarin. Pak Ugeng akan menunjukkan, akan memvideokan tanaman timun Pak Ugeng ini sampai panen nanti, seperti itu ya. Jadi setelah timun ini panen, Pak Ugeng akan memberi masukan lagi tentang pertanian lagi ya, kita sharing lagi tapi di lahan ketiga Pak Ugeng ya, yang ditanami cabai merah keriting ya, seperti itu ya Sobat Tani Makmur. Jadi ini adalah pembelajaran kita selama ini ya. Kita belajar seperti inilah caranya versi Pak Ugeng ya. Ini timun yang Pak Ugeng pangkas seperti ini ya sampai masa panennya. Jadi bisa disimpulkan Sobat Tani Makmur, timun ini kalau dipangkas itu harus berjarak yang agak jarang jaraknya ya Sobat Tani Makmur. Jadi bisa nanti diterapkan di tempat yang lain, di tempatnya Sobat Tani Makmur dimanapun Anda berada. Timunnya, bibitnya bisa sesuai keinginan Sobat Tani Makmur semuanya ya. Masukan dari Pak Ugeng ya. Timun yang dipangkas hendaknya ditanam dengan posisi yang agak jarang, karena kalau terlalu rapat dengan tunasnya yang dari bawah sebanyak ini, sebanyak itu dia akan terlalu rimbun ya Sobat Tani Makmur, dan nanti resikonya buahnya tidak bisa menjadi hijau maksimal ya. Jadi sengaja ini dibuat jarang karena Pak Ugeng ingin memaksimalkan warna hijaunya. Sementara Pak Ugeng belum menemukan obat atau yang lain caranya untuk membuat agar timun ini bisa hijau maksimal ya. Atau mungkin Sobat Tani Makmur semuanya punya cara, bisa diterapkan sendiri ya Sobat Tani Makmur. Bagaimana caranya timun ini bisa hijau maksimal, karena sesuai dengan pengalaman Pak Ugeng ya, di pasar itu timun yang disukai pasar itu yang hijaunya maksimal ya, tidak samar-samar putih, tidak seperti itu ya Sobat Tani Makmur. Jadi kalau hijaunya maksimal seperti ini, dia di suplai ke pasar manapun dia akan tetap segar ya Sobat Tani Makmur. Itu keunggulannya. Jadi seperti itu ya Sobat Tani Makmur. Mudah-mudahan pengalaman Pak Ugeng ini bisa Sobat Tani Makmur terapkan di lahan Sobat Tani Makmur semuanya dimanapun Anda berada. Tidak harus sama persis plek dengan punya Pak Ugeng ya.
tidak harus ini hanya versi Pak Ugeng saja. Nanti apabila Sobat Tani Makmur semuanya bisa memodifikasi atau merubah dengan teori yang lain, monggo silahkan. Ini kan sifatnya kita sharing ya, kita tukar pengalaman, mana yang lebih baik kita akan terapkan ya, monggo diterapkan. Ini masukan saja ya dari Pak Ugeng ya, karena seperti di video yang lain Pak Ugeng udah jelaskan di tanaman Pak Ugeng yang tidak dipangkas, pohonnya tidak selebat ini ya Sobat Tani Makmur, ya menjulang ke atas, jadi tidak selebat ini tunasnya. Karena dengan tunas yang banyak dan rimbun, dia memunculkan calon buah-buah baru ya Sobat Tani Makmur. Jadi kemungkinan untuk menghasilkan timun yang lebih banyak itu peluangnya lebih besar daripada tidak dipangkas. Karena kalau tidak dipangkas, buah tunasnya yang di bawah dia tidak muncul maksimal, dia hanya 1-2 saja yang muncul ya Sobat Tani Makmur semuanya. Nah ini dia kan, bisa kita lihat Sobat Tani Makmur, bisa kita lihat bersama tadi ya. Ini timunnya buahnya bagus, mulus ya. Ini adalah buah timun yang sangat disukai pasar, bisa dikirim, bisa disuplai ke pasar manapun. Jadi seperti itu ya Sobat Tani Makmur. Terima kasih ya Sobat Tani Makmur semuanya karena sudah bergabung, bisa mengikuti Pak Ugeng ya. Kita sharing-sharing, jangan bosan-bosan ya. Kita bisa bertemu lagi nanti di video Pak Ugeng yang lain, yaitu Pak Ugeng akan sepilkan lagi tanaman cabai merah keriting Pak Ugeng di lahan ketiga. Seperti itu ya Sobat Tani Makmur.